Dan jika kamu mau, maka kami akan membiarkan mereka di surga untukmu, dan kami akan mengganti anggota keluarga seperti mereka? Ayub menjawab, biarkanlah mereka di surga. Maka keluarga itu dibiarkan di surga, dan Allah mengganti dengan anggota keluarga seperti mereka di dunia. Firman Allah Ta'ala sebagai suatu rahmat dari sisi kami, yakni kami melakukan hal itu kepada Ayub sebagai rahmat dari Allah. Dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Maksudnya, kami menjadikan hal itu sebagai suri teladan agar para penerima cobaan tidak berprasangka bahwa kami melakukan hal itu kepada mereka karena kehinaan mereka, dan agar mereka tidak berputus asa untuk tetap bersabar dalam menerima takdir Allah. Ujian yang diberikan Allah kepada hambanya tentu saja mengandung hikmah yang sangat besar. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Masing-masing termasuk orang-orang yang sabar, ayat 85. Dan kami memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh, ayat 86. Ismail adalah putra Ibrahim al-Khalil, kisahnya telah dikemukakan dalam surah Maryam. Demikian pula dengan kisah Idris. Mengenai Zulkifli seperti terlihat dari konteks ayat, tidaklah dia digandengkan dengan para nabi lain kecuali karena dia sebagai seorang nabi. Sebagian ulama mengatakan, Zulkifli adalah seorang laki-laki yang saleh. Dia raja yang adil dan pemimpin yang bijaksana. Keterangan tersebut disetujui pula oleh Ibnu Jarir. Wallahu alam. Dan ingatlah kisah Zunnun ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitkannya. Maka dia berseru dalam kegelapan, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, ayat 87. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman, ayat 88. Kisah tersebut diceritakan di dalam surah ini, dalam surah As-Safat, dan di dalam surah Nun, Al-Qalam. Kisahnya demikian. Adalah Yunus ibnu Matta diutus Allah kepada penduduk negerinya, Ninawi, yaitu salah satu negeri di Al-Mausil. Yunus mengajak mereka kepada jalan Allah Ta'ala. Mereka menolaknya dan bersikukuh dalam kekafiran mereka. Akhirnya Yunus pergi meninggalkan mereka dengan marah. Yunus mengancam mereka dengan azab yang akan menimpa setelah 3 hari. Setelah mereka melihat azab dengan nyata dan menyadari bahwa Nabi tidak pernah berdusta, maka berangkatlah mereka mengungsi ke padang Sahara dengan membawa anak, ternak, dan binatang kendaraan mereka. Mereka pisahkan antara kaum ibu dan anak-anaknya. Lalu mereka berdoa kepada Allah dengan merendahkan diri dan memelas kepadanya. Unta, sapi, dan kambing berikut anak-anaknya pun bersuara, maka Allah melenyapkan azab dari mereka. Allah Ta'ala berfirman, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat baginya selain kaum Yunus? Tatkala mereka sudah beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Surat Yunus, ayat 98. Sementara itu, Yunus pergi. Dia naik perahu bersama orang-orang. Perahu terombang-ambing. Mereka khawatir tenggelam. Maka diadakanlah undian untuk menentukan seseorang yang harus dilemparkan di antara mereka guna meringankan beban perahu. Ternyata undian jatuh kepada Yunus. Mereka enggan melemparkannya. Lalu mereka mengulangi pengundian dan ternyata undian jatuh lagi kepada Yunus. Namun mereka enggan melemparkannya. Mereka mengundi lagi dan ternyata undian jatuh lagi kepada Yunus. Allah Ta'ala berfirman, kemudian dia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Surat As-Safat, ayat 141. Yakni, undian jatuh kepada Yunus.
Kemudian Yunus bangkit lalu membuka pakaiannya dan menjatuhkan dirinya ke laut. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya Allah telah mengutus ikan paus dari Laut Hijau. Ia membelah lautan hingga tiba di tempat Yunus. Ikan itu menelannya tatkala Yunus melemparkan diri dari perahu. Allah memerintahkan kepada ikan agar tidak memakannya sebagai daging santapan dan tidak boleh meremukkan tulangnya sebab Yunus bukan sebagai rezeki baginya dan hanya menjadikan perutnya sebagai penjara bagi Yunus. Firman Allah Ta'ala, dan ingatlah kisah Dzunnun ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitkannya. Sesungguhnya tatkala Dzunnun, yakni penghuni ikan paus, alias Yunus, pergi sambil marah kepada kaumnya dan meninggalkan mereka lantaran tidak beriman kepadanya, lalu dia naik perahu, mendapat undian, menjatuhkan diri ke dalam lautan, kemudian ditelan ikan, maka dia menyangka bahwa Allah tidak akan menyempitkannya di dalam perut ikan. Inilah prasangka baik Yunus kepada Allah. Maka Allah pun tidak menakdirkannya mati. Dia akan menyelamatkannya dari perut ikan. Nakdira berarti takdir seperti kata yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, maka bertemulah air itu untuk suatu urusan yang telah ditakdirkan, Surat Al-Qamar, ayat 12. Firman Allah Ta'ala, maka dia berseru dalam kegelapan. Ibnu Mas'ud berkata, yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Penafsiran senada diriwayatkan pula oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya. Ikan membawanya ke berbagai lautan hingga akhirnya sampai di dasar sebuah lautan. Di sana Yunus mendengar suatu bunyi. Dia berkata dalam hatinya, suara apakah itu? Allah mewahyukan kepada Yunus yang tengah berada dalam perut ikan bahwa suara itu adalah tasbih binatang lautan. Pada saat itulah dia berkata, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Para malaikat mendengar tasbihnya. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar suara yang lemah di daerah yang asing. Allah berfirman, itu adalah suara hambaku, Yunus. Dia mendurhakaiku, maka aku memenjarakannya dalam perut ikan, dalam lautan. Para malaikat berkata, bukankah dia adalah seorang hamba yang saleh yang pada setiap hari amal salehnya itu dilaporkan kepadamu? Allah mengiyakannya. Pada saat itulah, para malaikat menolong Yunus. Allah menyuruh ikan mengeluarkannya. Lalu ikan melemparkan Yunus ke pantai. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, sedang dia sakit. Firman Allah Ta'ala, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Yakni, kami mengeluarkan Yunus dari perut ikan dan dari beberapa kegelapan. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman, jika mereka berada dalam kesulitan lalu mereka berdoa seraya kembali kepada kami, terutama jika mereka mengamalkan doa ini pada saat mendapat cobaan. Ada hadis yang mendorong manusia agar mengamalkan doa ini. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sa'id bin Waqqas, setelah dia menceritakan kisah antara dirinya dan Utsman bin Affan. Hingga akhirnya dia mengatakan bahwa Nabi bersabda, doa Dzunnun ketika dia berada di dalam perut ikan ialah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Tuhannya dengan doa ini karena suatu hal melainkan dia mengabulkannya. Hadis Ahmad, Tirmidzi dan An-Nasai. Hadis itu juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasai. Walaupun doa ini milik Yunus, tetapi doa ini juga milik seluruh kaum mukmin. Doa ini merupakan syarat dari Allah bagi orang yang hendak berdoa kepadanya, sebagaimana hal ini dikemukakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir secara marfu, dari Sa'id bin Abi Waqqas. Nama Allah yang agung yang apabila nama ini digunakan untuk berdoa maka dipenuhi dan apabila digunakan untuk meminta maka diberi adalah doa Yunus bin Matta.
Dan ingatlah kisah Zakaria tatkala dia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling baik." Ayat 89. Maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka merupakan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan dan mereka pun berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ayat 90. Allah Ta'ala memberitahukan hamba dan Rasul-Nya, Zakaria, tatkala dia meminta agar kiranya Allah memberinya seorang anak yang kelak akan menjadi nabi sepeninggalnya. Kisah ini telah dikemukakan secara luas pada awal surah Maryam dan dalam surah Ali Imran. Di sini kisahnya akan kami singkat saja. Ketika dia menyeru Tuhannya, tanpa diketahui oleh kaumnya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, tanpa anak dan pewaris yang akan memimpin manusia sepeninggalku. Dan Engkaulah waris yang paling baik." Penggalan ini merupakan doa sekaligus pujian yang relevan dengan permintaan. Firman Allah Ta'ala, "Maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung, karena sebelumnya si istri itu mandul." Firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya mereka merupakan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, berupa aneka takarub dan ketaatan, dan mereka pun berdoa kepada kami dengan harap dan cemas." Yakni, disertai harapan mendapat pahala dari sisi Allah dan takut terhadap azabnya. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Khusyuk ialah rasa takut yang menetap dalam kalbu dan tidak pernah sirna. Ada pula yang menafsirkan, orang-orang yang khusyuk, dengan orang yang bertawadu, menghinakan diri, beriman, dan membenarkan apa yang diturunkan Allah. Penafsiran ini pun mendekati maksud ayat. Dan Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam dirinya ruh dari kami dan kami jadikan dia dan anaknya tanda yang besar bagi semesta alam. Ayat 91. Demikianlah, Allah pun menceritakan kisah Maryam dan putranya, yaitu Isa. Kisah ini digandengkan dengan kisah Zakaria dan putranya, yaitu Yahya. Dalam kisah Zakaria diungkapkan bagaimana dua orang manusia yang sudah tua lagi taat dapat melahirkan anak. Sedangkan dalam kisah Maryam terdapat kejadian yang lebih menakjubkan lagi, yaitu kelahiran seorang anak dari wanita yang tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Penggalan, dan Maryam yang memelihara kehormatannya, dari segala kotoran adalah seperti firman Allah dalam surah At-Tahrim, dan Maryam anak perempuan Imran yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami meniupkan ke dalam dirinya ruh dari kami. Firman Allah Ta'ala, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda yang besar bagi semesta alam, yakni dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala perkara, bahwa dia menciptakan sesuatu yang dia kehendaki, dan bahwa apabila dia menghendaki sesuatu, maka cukuplah dengan mengatakan, "Jadilah," maka ia pun menjadi. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, dan agar kami menjadikannya sebagai tanda bagi manusia. Yang dimaksud, semesta alam, ialah golongan jin dan manusia. Sesungguhnya ini adalah syariat kamu semua, syariat yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Ayat 92. Dan mereka telah memotong-motong urusan mereka di antara mereka. Kepada kamilah masing-masing golongan itu akan kembali. Ayat 93. Maka barang siapa yang mengerjakan amal saleh, sedang dia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu dan sesungguhnya kami menuliskan amalannya itu untuknya. Ayat 94. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya ini adalah syariat kamu semua, syariat yang satu. Inna hadzihi merupakan inna dan isimnya. Ummatuku merupakan kabar inna, yakni inilah syariatmu yang menjelaskan kepadamu syariat yang satu. Penggalan ummatan wahidah dinasabkan karena merupakan keterangan keadaan. Karena itu,
Allah Ta'ala berfirman, "Dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku." Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wahai Rasul-Rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." Sesungguhnya ini adalah syariatmu sebagai syariat yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Surat Al-Mu'minun, ayat 51 dan 52. Rasulullah bersabda, "Kami, para nabi, merupakan anak-anak dari satu anak. Din kami adalah satu." Yang dimaksud din ialah penyembahan kepada Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dengan menjalankan berbagai syariat sesuai dengan Rasul-Rasulnya. Firman Allah Ta'ala, "Dan mereka telah memotong-motong urusan mereka di antara mereka." Yakni, umat-umat tersebut berbeda-beda sikapnya terhadap para Rasulnya. Di antara mereka ada yang membenarkan dan ada pula yang mendustakan. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, "Kepada kamilah masing-masing golongan itu akan kembali pada hari kiamat. Masing-masing dibalas sesuai dengan amalnya, apakah amalnya itu baik ataukah buruk." Karena Allah Ta'ala berfirman, "Maka barang siapa yang mengerjakan amal saleh, sedang dia beriman, yakni hatinya membenarkan dan tubuhnya mengerjakan amal saleh, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu." Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang membaguskan amalnya." Jadi, dia tidak menzalimi seberat zarah pun. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami menuliskan amalannya itu untuknya," yakni menuliskan seluruh amalnya sehingga tidak ada satu amal pun yang sia-sia. Sungguh tidak mungkin atas suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali. Ayat 95. Hingga apabila dibukakan penghalang Yajuj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ayat 96. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. "Aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Ayat 97. Allah Ta'ala berfirman, "Sungguh tidak mungkin atas suatu negeri yang telah kami binasakan." Ibnu Abbas menafsirkan, pasti, yakni telah ditetapkan bahwa penduduk setiap negeri yang telah dibinasakan tidak akan kembali ke dunia sebelum hari kiamat. Demikianlah menurut penafsiran Ibnu Abbas, Abu Ja'far Al-Bakir, dan ulama lainnya. Firman Allah Ta'ala, "Hingga apabila dibukakan penghalang Yajuj dan Majuj." Mereka adalah keturunan Nuh, yaitu anak cucu Yafits Abi Atur. Dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, yakni berjalan dengan cepat untuk berbuat kerusakan. Inilah gambaran mereka pada saat keluar. Seolah-olah orang yang mendengarkan melihat gambaran itu. Tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Inilah pemberitahuan dari Allah atas perkara yang telah dan akan terjadi, dari Zat yang mengetahui kegaiban langit dan bumi, Zat yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anwas bin Sem'an Al-Kalabi, dia berkata, pada suatu pagi, Rasulullah menceritakan perihal Dajjal. Kadang-kadang beliau merendahkan suaranya dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami menduga seolah-olah beliau berada dalam kelompok lebah. Beliau bersabda, "Bukan Dajjal yang aku khawatirkan dari kamu sekalian. Jika dia muncul, dan aku masih berada di tengah-tengah kalian, niscaya aku akan membela kalian sekalian dalam menghadapinya. Jika dia muncul, sedang aku sudah tidak berada di tengah-tengah kalian, maka seseorang akan menjadi pembela atas dirinya sendiri, dan Allah Ta'ala sebagai khalifahku dalam membela setiap muslim." Sebenarnya, Dajjal itu adalah seorang pemuda berambut keriting dan matanya buta sebelah. Dia akan muncul di suatu tempat sunyi antara Syam dan Irak. Lalu dia merusak ke kanan dan ke kiri. "Wahai hamba Allah,
perteguhlah pendirianmu. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama dia tinggal di bumi? Beliau menjawab, 40 hari. 1 hari seperti setahun, 1 hari seperti sebulan, 1 hari seperti seminggu, sedang pada hari-hari selanjutnya seperti hari-hari kamu sekarang. Kami bertanya, wahai Rasulullah, ketika sehari seperti setahun, cukupkah bagi kami sholat seperti yang kami lakukan sekarang? Beliau menjawab, tidak. Tetapi perkirakanlah pelaksanaannya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, sejauh mana kecepatan berjalannya di muka bumi? Beliau menjawab, seperti hujan yang ditiup angin. Perawi berkata, Dajjal mendatangi suatu kaum. Dia mengajak mereka dan mereka pun menurutnya. Dia menyuruh langit menurunkan hujan, maka turunlah hujan. Dia menyuruh bumi menjadi subur, maka tumbuhlah tanaman. Bila hari telah petang, binatang ternak mereka pulang ke kandang dalam keadaan lebih gemuk dan dengan susu yang lebih besar karena cukupnya makanan. Dajjal menemui suatu kaum. Dia mengajak mereka untuk mempercayainya. Namun, mereka menolak ajakannya. Maka pada keesokan harinya, negeri mereka menjadi kering kerontang dan harta kekayaan mereka ludas. Dajjal melewati sebuah negeri yang telah binasa. Dia berkata kepada penduduknya, keluarkanlah perbendaharaanmu. Maka perbendaharaan mereka pun dikeluarkan. Dia diikuti oleh manusia seperti ratu lebah diikuti rakyatnya. Dia memanggil seseorang, lalu ditebasnya dengan pedang sehingga menjadi 2 bagian. Masing-masing bagian terpental sejauh anak panah yang dilepaskan. Kemudian Dajjal memanggil kedua belah tubuh itu, dan ia pun menghadap kepadanya. Tatkala manusia berada dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, mengutus Al-Masih Isa bin Maryam. Dia diturunkan Allah di dekat Menara Putih, sebelah timur Damaskus, memakai 2 pakaian berwarna, sambil kedua tangannya berpegangan pada sayap 2 malaikat. Isa mengejar Dajjal dan berhasil menangkapnya. Lalu dia membunuhnya di dekat gerbang kota Lut sebelah timur. Ketika manusia berada dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, menurunkan wahyu kepada Isa bin Maryam, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak dapat dibunuh oleh siapapun. Karena itu, selamatkanlah hamba-hambaku yang soleh ke bukit. Kemudian Allah mengutus Yajuj dan Majuj. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah Ta'ala guna mengalahkan mereka. Maka dia mengirimkan penyakit hidung seperti yang biasa menjangkiti binatang sehingga mereka mati semuanya. Lalu Nabi Isa dan para sahabatnya turun ke bumi. Namun, tidak ada sejengkal tanah pun melainkan penuh dengan bangkai-bangkai yang membusuk. Kemudian Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah agar melenyapkan bangkai tersebut. Kemudian Allah mengirimkan burung sebesar unta. Burung-burung tersebut mengangkuti bangkai itu lalu melemparkannya ke tempat yang dikehendaki Allah. Dalam sebuah hadis ditegaskan, sesungguhnya Isa bin Maryam berhaji di Baitullah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Said, dia berkata, Baitullah ini akan digunakan untuk berhaji dan berumroh setelah keluarnya Yajuj dan Majuj, hadis Bukhari. Hadis ini hanya dikeluarkan oleh Bukhari. Firman Allah Ta'ala, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, yakni hari kiamat, apabila situasi yang mengerikan dan berbagai keguncangan telah terjadi. Sesuatu dikatakan dekat, jika ia benar-benar akan terjadi dan terbukti. Orang kafir menyebut kiamat dengan hari yang menyulitkan. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir, lantaran demikian hebatnya suasana yang mereka lihat. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, ketika di dunia, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim.
Mereka mengakui kezaliman terhadap dirinya sendiri pada saat pengakuan itu tidak lagi berguna. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah merupakan umpan jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya, ayat 98. Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, niscaya mereka tidak masuk neraka. Dan semuanya akan kekal di dalamnya, ayat 99. Mereka merintih di dalam api sedang mereka tidak dapat mendengar di dalamnya, ayat 100. Sesungguhnya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka, ayat 101. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka. Mereka kekal dalam menikmati apa yang diinginkan oleh mereka, ayat 102. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar dan mereka disambut oleh para malaikat. Inilah harimu yang telah dijanjikan kepada kamu, ayat 103. Allah Ta'ala menyapa kaum Quraisy Mekah yang musyrik dan para penyembah berhala lainnya yang satu perilaku dengan mereka bahwa, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah merupakan umpan jahanam. Firman Allah Ta'ala, kamu pasti masuk ke dalamnya. Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, niscaya mereka tidak masuk neraka, yakni jika berhala-berhala itu merupakan Tuhan yang sesungguhnya, niscaya mereka tidak akan masuk neraka bersama para penyembahnya. Dan semuanya akan kekal di dalamnya, yakni mereka semuanya kekal di dalam neraka. Firman Allah Ta'ala, mereka merintih di dalam api sedang mereka tidak dapat mendengar di dalamnya, adalah seperti firman-Nya, mereka merintih dan mengadu di dalam neraka, surat Hud, ayat 106. Rintihan itu sejalan dengan keluar masuknya napas. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik, yaitu rahmat dan kebahagiaan, dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka, karena keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya dan amal saleh yang telah mereka lakukan di dunia. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula, surat Ar-Rahman, ayat 60. Karena mereka telah beramal baik ketika di dunia, maka Allah pun berlaku baik kepada mereka dengan memberi pahala di akhirat dan menyelamatkan mereka dari azab. Maka Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka yang membakar tubuh. Firman Allah Ta'ala, mereka kekal dalam menikmati apa yang diinginkan oleh mereka. Mereka terbebas dari larangan dan cegahan sehingga mereka memperoleh segala yang diinginkan dan disukai. Mereka itulah para wali Allah yang melintas di atas jembatan dengan lebih cepat daripada kilat. Sementara kaum kafir tinggal di dalam neraka dalam keadaan hina dina. Dikecualikan dari ketentuan ayat tadi ialah orang yang disembah bukan atas keinginan dirinya seperti para malaikat, Uzair, Isa bin Maryam, dan pihak-pihak lain yang disembah sedangkan mereka tidak menyukainya dan mereka melepaskan diri dari semua itu kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar. Banyak pendapat mengenai kedahsyatan yang besar ini. Salah satu pendapat mengatakan bahwa kedahsyatan itu terjadi ketika api neraka menyelimuti penghuninya. Firman Allah Ta'ala, dan mereka disambut oleh para malaikat. Inilah harimu yang telah dijanjikan kepada kamu. Yakni pada hari kiamat, malaikat menyampaikan berita gembira kepada mereka, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu, yaitu hari yang menggembirakanmu. Pada hari kami menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kitab. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya, ayat 104. Allah Ta'ala berfirman, inilah kejadian pada hari kiamat, pada hari kami menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kitab. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan penggagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya berada dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya.
Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Surat Az-Zumar, ayat 67. Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Rasulullah, beliau bersabda, pada hari kiamat Allah akan menggenggam 7 lapis bumi dan menggenggam langit-langit dengan tangan kanannya. Hadis Bukhari. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari jalur ini. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Allah menggulung langit yang 7 berikut makhluk yang ada di dalamnya dan menggulung 7 petala bumi berikut segala makhluk yang ada di dalamnya. Dia menggulung semua itu dengan tangan kanannya. Keberadaan seluruhnya pada tangan kanannya itu bagaikan biji sawi. Firman Allah Ta'ala, seperti menggulung lembaran-lembaran kitab. Ibnu Abbas berkata, As-Sijil berarti lembaran. Demikianlah dikemukakan oleh Ali bin Talhah dan Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Makna itu pun ditetapkan oleh Mujahid, Qatadah, dan ulama lain, lalu dipilih oleh Ibnu Jarir, sebab makna itu sudah dimaklumi. Dengan demikian, makna ayat itu ialah pada hari kami menggulung langit seperti menggulung lembaran kitab. Firman Allah Ta'ala, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Hal ini pasti terjadi pada hari Allah mengembalikan semua makhluk sebagai makhluk yang baru. Sebagaimana Dia berkuasa menciptakan mereka pada permulaan, maka Dia berkuasa pula untuk mengulangi penciptaan itu. Kejadian itu wajib adanya karena merupakan salah satu janji Allah, dan Dia tidak pernah menyalahi janjinya dan tidak pernah mengingkarinya. Dia Maha Kuasa atas hal itu. Karena itu, Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, berfirman, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Dan sesungguhnya telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah di dalam Lauh Mahfuz, bahwasanya bumi ini diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Ayat 105. Sesungguhnya hal ini benar-benar menjadi peringatan bagi orang-orang yang menyembah. Ayat 106. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Ayat 107. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kebahagiaan dan pewarisan bumi di dunia dan di akhirat yang dipastikan dan ditetapkan bagi hamba-hambanya yang saleh. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya untuk mereka. Surat An-Nur, ayat 55. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa hal ini telah ditulis di dalam kitab syariat dan ketetapan. Hal itu pasti akan terjadi. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah di dalam Lauh Mahfuz. Zabur ialah kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Zabur juga berarti nama kitab yang diturunkan kepada Daud, sedangkan yang dimaksud Az-Dzikru dalam ayat ini ialah ummul kitab yang memuat segala kejadian hingga hari kiamat. Maksud ayat, sesungguhnya Allah Ta'ala, setelah Dia menetapkan di dalam ummul kitab, menetapkan di dalam Taurat, Injil, Al-Quran, dan dalam suhuf-suhuf yang diturunkan kepada seluruh nabi, bahwasanya bumi ini diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh, dari setiap umat yang beriman kepada Allah Ta'ala, karena Dia menjamin bahwa untuk mereka kebahagiaan, kemuliaan, kekuasaan, dan kemenangan. Dia pun menjadikan mereka sebagai pemimpin atas umat-umat di bumi dengan benar dan adil. Itulah yang mereka peroleh di dunia. Sedangkan di akhirat, mereka mewarisi tanah surga berikut semua perkara yang ada di atasnya, perkara yang belum pernah dilihat, didengar, dan terlintas dalam hati manusia, sebagai nikmat yang abadi. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya hal ini benar-benar menjadi peringat bagi orang-orang yang menyembah.
yakni, di dalam Al-Quran ini benar-benar terdapat peringatan yang akan mengantarkan kepada keuntungan dan kecukupan bagi kaum yang menyembah Allah sejalan dengan syariat yang ditetapkan atas mereka. Mereka lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah daripada ketaatan kepada setan dan keinginannya sendiri. Firman Allah Ta'ala, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia menjadikan Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam. Maksudnya, Dia mengutusnya sebagai rahmat bagi mereka semua. Barang siapa yang menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat ini, maka berbahagialah dia di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang mengingkari rahmat itu, maka merugilah dia di dunia dan di akhirat. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam? Mereka masuk ke dalamnya. Itulah seburuk-buruk tempat kediaman, Surat Ibrahim, ayat 28 dan 29. Muslim meriwayatkan dalam syahihnya dari Abu Hurairah, dia berkata, dikatakan kepada Rasulullah, doakanlah kaum musyrik dengan keburukan. Beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak diutus sebagai pengutuk, namun aku diutus sebagai rahmat, hadis Muslim. Imam Ahmad meriwayatkan dari Salman, dia berkata bahwa Rasulullah berkhutbah, siapa saja yang telah aku caci karena kemarahanku atau aku laknat dengan sesuatu, maka hal itu semata-mata karena aku seorang manusia dari keturunan Adam. Aku suka marah seperti kalian marah. Allah mengutusku sebagai rahmat bagi semesta alam. Maka aku sebagai doa untuknya pada hari kiamat, hadis Ahmad. Rahmat macam apakah yang dapat diperoleh orang yang kafir kepadanya? Jawabnya ialah keterangan yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far bin Jarir dari Ibnu Abbas, sehubungan dengan firman Allah, dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ditetapkanlah baginya rahmat di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia diberikan musibah yang menimpa umat terdahulu berupa penenggelaman ke dalam bumi dan hujan batu. Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku ialah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kamu berserah diri, ayat 108. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian kesamaan, dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh, ayat 109. Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan yang terang dan Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan, ayat 110. Dan aku tidak mengetahui boleh jadi hal itu merupakan cobaan bagimu dan kesenangan sampai pada suatu waktu, ayat 111. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Dan Tuhan kami ialah Tuhan yang Maha Pemurah lagi yang dimohonkan pertolongannya terhadap apa yang kamu katakan, ayat 112. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah agar dia menyampaikan kepada kaum musyrik, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kamu berserah diri, yaitu mengikuti ketentuan tersebut dengan patuh dan taat kepadanya. Jika mereka berpaling, yaitu meninggalkan apa yang kamu serukan kepada mereka, maka katakanlah, aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian kesamaan, yakni aku telah memberitahukan kepadamu bahwa aku akan memerangimu sebagaimana kamu pun memerangiku. Aku melepaskan diri dari kamu sebagaimana kamu melepaskan diri dariku. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, apabila mereka mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku amalku dan bagimu amalmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku lakukan dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu lakukan. Dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan jika kamu mengetahui pengkhianatan dari suatu kaum, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka secara sama, yakni kamu dan mereka harus sama-sama mengetahui pembatalan janji.
Sedangkan dalam surah ini Allah Ta'ala berfirman, "Dan apabila mereka berpaling, maka katakanlah, Aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian kesamaan. Yakni, Aku memaklumkan kepadamu kebebasan diriku darimu dan kebebasan dirimu dariku karena Aku mengetahui hal itu." Firman Allah Ta'ala, "Dan Aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh, yakni janji itu pasti terjadi, namun Aku tidak mengetahui apakah ia sudah dekat atau masih jauh. Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan yang terang dan Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan, yakni sesungguhnya Dia mengetahui seluruh perkara gaib. Dia mengetahui apa yang dinyatakan dan dirahasiakan oleh hamba-hambanya. Dia akan membalas semua itu baik sedikit maupun banyak." Firman Allah Ta'ala, "Dan Aku tidak mengetahui boleh jadi hal itu merupakan cobaan bagimu dan kesenangan hingga suatu waktu." Ibnu Jarir berkata, boleh jadi pengakhiran ancaman itu merupakan fitnah bagimu dan kesenangan hingga waktu yang telah ditentukan. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Dan Tuhan kami ialah Tuhan yang Maha Pemurah lagi yang dimohonkan pertolongannya terhadap apa yang kamu katakan. Yakni, putuskanlah persoalan antara kami dan kaum kami yang mendustakan kebenaran dan Allah lah yang dimintai pertolongan untuk mengalahkan kamu karena kebohongan yang telah kamu katakan dan ada-adakan, yaitu menetapkan sejumlah tandingan kepada Allah dan menyembah tandingan itu di samping menyembahnya. Naudzubillah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia dan tidak ada Rabb selain Dia." Demikianlah akhir tafsir surah Al-Anbiya. Semoga salam dilimpahkan kepada para nabi. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia. Surah ke-22, Al-Hajj. Surah Madaniyah 78 ayat, ayat 52-55 diturunkan antara Mekah dan Madinah, diturunkan setelah surah An-Nur. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ayat 1. Ingatlah pada hari kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusukannya dan gugurlah kandungan para wanita yang hamil, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mampu, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Ayat 2. Allah Ta'ala memerintahkan kepada para hamba agar bertakwa kepadanya. Dia memberitahukan kepada mereka keguncangan, kedahsyatan, dan bencana hari kiamat yang akan mereka hadapi. Para mufasir, artinya seorang yang mengartikan sebuah ayat dalam arti yang lain, arti yang mirip, berbeda pendapat mengenai keguncangan kiamat. Apakah keguncangan itu terjadi setelah manusia bangkit dari kuburnya, yaitu pada saat mereka berkumpul menuju pelataran kiamat, ataukah kegoncangan itu terjadi sebelum manusia bangkit dari kuburnya? Sebagian mufasir berpendapat bahwa keguncangan ini terjadi pada akhir usia dunia dan pada permulaan bencana kiamat. Pendapat ini didasarkan atas hadis yang diriwayatkan dari Alqamah, Ubaid bin Umair, dan Amir Asy-Syabi. Sehubungan dengan pendapat itu, Ibnu Jarir menampilkan hadis. Dalam hadis ini ada dua sanad yang tidak diketahui sehingga sanadnya tidak sah, secara marfu, artinya hadis ini langsung disandarkan kepada Nabi, dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa keguncangan terjadi sebelum hari kiamat. Dikatakan, orang-orang yang mati tidak akan mengetahui sedikit pun keguncangan itu. Maksudnya, keguncangan ini terjadi sebelum hari kiamat. Penyandaran keguncangan pada hari kiamat adalah karena kedekatannya. Penyandaran semacam ini banyak dijumpai dalam bahasa Arab. Mufasir lain berpendapat bahwa keguncangan, kengerian, kesontakan, dan kekagetan itu terjadi pada hari kiamat, yaitu di pelataran-pelataran, setelah manusia bangkit dari kubur. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Para mufasir kelompok ini berargumen dengan sejumlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
Tirmidzi, yang mensahihkannya, dan Ibnu Abi Hatim dari Imran bin Hishin. Hadis-hadis yang berkenaan dengan kengerian hari kiamat sangat banyak, demikian pula dengan atsar, seperti dibahas dalam tempat khusus. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Yakni, perkara yang besar, perbincangan yang penting, perjalanan yang mengerikan, cerita yang menyeramkan, dan kejadian yang menakjubkan. Az-zalzal berarti, rasa takut dan kaget di dalam diri. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, di sanalah orang-orang yang beriman mendapat cobaan dan mereka diguncangkan dengan guncangan yang hebat, Surat Al-Ahzab, ayat 11. Firman Allah Ta'ala, ingatlah pada hari kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, yakni dia lalai karena kengerian yang dilihatnya dari manusia yang paling dicintai dan paling disayanginya. Dia melupakan anaknya pada saat dia menyusuinya. Firman Allah Ta'ala, dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil, karena dahsyatnya keguncangan. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, karena hebatnya situasi yang tengah mereka alami. Akal dan penalaran mereka menjadi sirna. Siapa saja yang melihat mereka, maka dia menduga bahwa mereka sedang mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Dan di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap setan yang sangat jahat, ayat 3, yang telah ditetapkan terhadapnya bahwa barang siapa yang berkawan dengan dia niscaya dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka, ayat 4. Allah Ta'ala mencela orang yang mendustakan BATS dan mendustakan apa yang telah diturunkan kepada para nabi lantaran dia mengikuti setiap setan yang jahat, baik dari golongan jin maupun manusia. Inilah perilaku ahli bid'ah dan kesesatan yang berpaling dari kebenaran, mengikuti kebatilan, meninggalkan kebenaran yang terang yang telah diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, dan mengikuti bid'ah, hawa nafsu, dan pendapat manusia. Karena itu, Allah mengomentari mereka, dan di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan yang sahih, dan mengikuti setiap setan yang sangat jahat, yang telah ditetapkan terhadapnya, sebagai ketetapan takdir, bahwa barang siapa yang berkawan dengan dia, yakni mengikuti dan menaatinya, niscaya dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka, yakni menyesatkannya ketika di dunia dan di akhirat dia akan memimpin manusia ketika memasuki azab neraka yang panas dan pedih itu. As-Sidi meriwayatkan dari Abu Malik, ayat ini diturunkan berkenaan dengan An-Nadar Al-Harits. Demikian pula dikatakan oleh Ibnu Juraij. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Ka'ab Al-Maki, dia berkata, salah seorang kaum Quraisy yang paling jahat, An-Nadar bin Al-Harits, berkata, ceritakanlah kepada kami ihwal Tuhanmu. Apakah dia terbuat dari emas, dari perak, ataukah dari tembaga? Maka langit pun menggelegar. Tiba-tiba kepalanya pecah dan jatuh di depannya sendiri. Mujahid berkata, seorang Yahudi datang lalu bertanya, hai Muhammad, ceritakanlah kepadaku tentang Tuhanmu, terbuat dari apakah dia, dari berlian atau dari yakut? Mujahid berkata, maka datanglah petir dan menyambarnya. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadian dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian kamu mencapai kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan di antara kamu ada yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulu diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air atasnya,
Hiduplah bumi itu dan suburlah serta menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Ayat 5. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah lah yang hak dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 6. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang dari dalam kubur. Ayat 7.